Bab 831. Dalam sekejap, halaman Bai Mei penuh sesak, dengan banyak pasang mata yang menatap tajam ke arah cahaya keemasan yang terpancar dari tubuhnya di dalam ruangan. Tidak ada seorang pun yang bergerak. Siapa dia? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah dia benar-benar murid sekte Yunji kita? Benar, apakah dia salah satu dari kita? Tidak, dia. Seseorang berteriak, aku mengenalinya. Dia adalah murid baru bernama Bai Mei, sebelumnya dari sekte Feng Yun. Begitu kata-kata itu diucapkan, kerumunan menjadi gempar. Gelombang kegembiraan dan semangat melanda seluruh pertemuan itu. Apakah kamu serius? Apakah dia benar-benar murid sekte Yunji? Semua orang gembira dan bersemangat. Lagi pula, memiliki bakat luar biasa seperti itu di antara mereka berarti seluruh sekte bisa bangkit dalam keunggulan bersamanya. Tentu saja, dia adalah murid sekte Yunji kami, murid yang berbicara sebelumnya menyatakan dengan sangat serius. Ini menakjubkan. Ini sungguh fantastis. Ya, sekte Yunji kita ditakdirkan untuk berkembang. Di dekatnya, beberapa tetua sekte Yunji gemetar karena kegembiraan. Awalnya, kedatangan Bai Mei sempat menimbulkan pertikaian internal dalam sekte tersebut, banyak yang menentang keras dia bergabung. Mereka yakin bahwa menyinggung sekte Feng Yun atas Bai Mei bukanlah tindakan yang pantas. Beberapa bahkan bersikeras bahwa Bai Mei tidak akan membawa apapun selain masalah bagi sekte Yunji. Namun kini, setelah melihatnya, mereka sadar bahwa dia sama sekali tidak menimbulkan masalah, dia adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Dengan tulang emas tertinggi milik Bai Mei, menyinggung 10 sekte Feng Yun pun akan sepadan hasilnya. Tangan para tetua bergetar karena kegembiraan, dan beberapa di antaranya hampir menangis. Tiba-tiba mereka bergidik ketika sebuah pikiran menyadarkan mereka. Oh tidak, sekte Feng Yun saat ini sedang menekan mereka di gerbang sekte, dan tidak seorang pun tahu apakah Guan Ling akan menyerah di bawah tekanan dan menyerahkan Bai Mei. Bagaimana kalau itu tidak mungkin terjadi? Para tetua bergegas keluar dalam keadaan yang mendesak. Di gerbang sekte, Guan Ling berdiri dengan ekspresi muram, terkunci dalam kebuntuan dengan wadah roh sekte Feng Yun. Sejujurnya, keputusan awalnya untuk menerima Bai Mei ke dalam sekte adalah kesalahan yang lahir dari rasa sayangnya pada Su Yuer. Itu impulsif. Tetapi sekarang pun, setelah ia tahu bahwa ia telah bertindak gegabah, ia tidak bisa begitu saja menariknya kembali. Bagaimanapun, Bai Mei sudah menjadi murid sekte Yunji. Baik dari segi akal sehat maupun prinsip, dia tidak bisa begitu saja mengusirnya. Melakukan hal itu akan membuat sekte Yunji menjadi bahan tertawaan. Namun, dalam situasi saat ini, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan konflik tersebut. Guan Ling, jangan coba-coba. Apa kau benar-benar ingin mempertaruhkan nyawa murid-murid sekte Yunji yang tak terhitung jumlahnya? Suara tetua sekte Feng Yun bergema dingin dari wadah roh. Wajah Guan Ling dingin, tetapi dia masih belum bisa mengambil keputusan. Tepat saat dia dan orang-orangnya kebingungan, masih terkunci dalam kebuntuan, dia melihat sekelompok tetua bergegas keluar dari sekte tersebut. Melihat ini, ekspresi Guan Ling menjadi gelap. Mereka adalah para tetua yang menentang masuknya Bai Mei dan bahkan menekannya untuk mengusirnya. Bagi mereka, kemunculan mereka di saat kritis seperti ini bukanlah pertanda baik. Jika mereka menentangnya di depan sekte Feng Yun, kebuntuan itu akan kehilangan arti. Aduh, Guan Ling mendesah berat. Tetapi saat dia hendak menghentikan para tetua dan mengirim mereka kembali ke dalam, dia mendengar mereka berteriak terlebih dahulu. Serahkan dia, serahkan mayat-mayat kami. Kau pikir kau siapa, memerintah kami? Tepatnya, menurutmu kamu siapa? Biar ku tegaskan, kami tidak akan menyerahkan siapapun. Balikkan kapalmu dan kembali ke tempat asalmu. Suara para tetua itu tegas dan tak kenal ampun, membuat semua orang yang hadir tercengang. Terutama Guan Ling. Dia berkedip karena tidak percaya. Apa, orang-orang ini bahkan lebih menantang daripada dia? Bab 832. Guan Ling benar-benar tercengang. Tetua dari sekte Feng Yun juga membeku di bejana roh, wajahnya penuh kebingungan. Saat dia masih terkunci dalam kebuntuan dengan ketua sekte, sekelompok tetua berpangkat rendah tiba-tiba menyerbu keluar, melontarkan hinaan. Logika macam apa ini? Apakah begini cara mereka memainkan kartunya? Akan tetapi, sikap tidak hormat yang terang-terangan dari para tetua itu menyulut amarah yang membuncah dalam dirinya.
Orang macam apa kalian ini, yang berani mengatakan omong kosong seperti itu? Suara tetua sekte Feng Yun berubah dingin, diwarnai ancaman saat dia berkata, apakah menurutmu sekte Yunji sudah ada terlalu lama di dunia ini? Namun, sebagai tanggapan terhadap ancamannya, para tetua membalas tanpa ragu. Jika kau memang tangguh, datanglah dan ujilah kami. Kami tidak akan menyerahkan siapapun, tidak sekarang, tidak selamanya. Kau harus bertarung sampai mati atau kau harus keluar dari sini. Keberanian besar ini membuat Guanling dan Sekte Feng Yun benar-benar tercengang. Tingkat pembangkangan ini sungguh berlebihan. Baik tetua Sekte Feng Yun maupun Guanling sendiri, kepercayaan diri mereka benar-benar terguncang. Terutama Guanling. Meskipun awalnya dia enggan menyerahkan Bai Mei, sekarang dia mulai meragukan dirinya sendiri. Apa yang terjadi dengan kalian semua? Guanling tak dapat menahan diri untuk bertanya. Hei, ketua sekte, kau belum tahu, ya? Salah satu tetua melangkah maju, mencondongkan tubuhnya untuk berbisik ke telinga Guanling. Dia menyampaikan rincian tentang situasi Bai Mei di dalam sekte tersebut. Saat kata-kata itu meresap, kebingungan di mata Guanling lenyap, digantikan oleh kegembiraan. Benarkah? Tanyanya. Benar sekali. Beberapa tetua mengangguk dengan sungguh-sungguh. Hahaha. Setelah terkonfirmasi, Guanling tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah menyangka bahwa tindakan impulsifnya memanjakan Su Yuer akan membawa peluang besar bagi Sekte Yunji. Tulang emas tertinggi, inilah tulang emas tertinggi. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa para tetua bereaksi seperti ini. Jadi begitulah. Kalau begitu, mereka bukan saja akan menolak menyerahkan Bai Mei, tetapi mereka juga akan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan pengabdian Sekte Yunji kepadanya, menumbuhkan rasa memiliki padanya, dan mengikatnya erat kepada mereka. Kini penuh percaya diri, Guanling mengangkat dagunya dengan menantang. Kau menginginkannya, makan tai. Anda, tetua Sekte Feng Yun gemetar karena marah. Beberapa saat yang lalu, dia hampir menang, menekan Guanling agar menyerah. Namun, sesuatu telah terjadi yang membuat Sekte Yunji tiba-tiba menjadi berani. Penentangan yang tak kenal ampun. Mungkinkah ada pendukung yang kuat di belakang mereka? Atau apakah mereka telah menjalin hubungan dengan suatu sekte Tao? Pada saat ini, bahkan dia mulai goyah. Sebelum berangkat, Sekte Feng Yun telah memerintahkannya untuk mengandalkan intimidasi. Lagi pula, meskipun mereka memiliki bejana roh, mereka tidak bisa sembarangan menginjak-injak sekte lain. Sekte Yunji masih merupakan kekuatan yang tangguh, dan melancarkan perang habis-habisan untuk memperebutkan Bai Mei sama sekali tidak ada gunanya. Dengan kata lain, bahkan mereka percaya bahwa memulai konflik besar demi Bai Mei akan lebih banyak merepotkan daripada menguntungkan. Mungkin itu bisa menjadi ajang unjuk kekuatan, tetapi di luar itu, nilainya tidak seberapa. Baiklah. Sekte Yunji benar-benar memiliki kekuatan yang mengagumkan. Setelah pergulatan internal singkat, perwakilan Sekte Feng Yun memilih mundur. Tapi ingat kata-kataku, masalah ini masih jauh dari selesai. Apapun yang membuatmu bertindak sembrono, konsekuensinya akan melebihi apapun yang dapat kau bayangkan. Karena status Tuan Muda kami berada di luar pemahamanmu. Siapapun, maksudku siapapun, yang menghalangi Tuan Muda kita mendapatkan Bai Mei akan mati. Bab 833. Tidak seorang pun dari kalian akan lolos. Para tetua Sekte Feng Yun melemparkan pandangan muram ke arah anggota Sekte Yunji, tatapan mereka terutama tertuju pada Guanling. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, anggota Sekte Feng Yun kembali ke sekte mereka dengan menaiki kapal roh mereka. Begitu mereka tiba, Tetua Agung bergegas ke kamar Wen Chengyu. Tuan Muda, kami telah kembali. Sang Tetua Agung membungkuk dalam-dalam dan memberi hormat kepada Wen Chengyu yang tengah asyik membaca buku. Pemandangan ini akan mengejutkan siapapun yang menyaksikannya. Tidak pernah ada Tetua Agung dari sekte manapun yang memperlihatkan rasa hormat seperti itu kepada seorang murid utama. Terlebih lagi, Sekte Feng Yun merupakan salah satu sekte terkuat di antara sekte-sekte lainnya. Namun Wen Chengyu tampak sangat terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Dia mengangguk samar tanpa mendongak, suaranya dingin saat bertanya, bagaimana tugas yang aku percayakan padamu? Tuan Muda, ada sedikit komplikasi. Kami belum bisa membawanya kembali.
Sang tetua agung gemetar, suaranya menegang. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Wen Chengyu memotongnya. Menyedihkan. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah sesederhana itu. Wen Chengyu tiba-tiba mengangkat kepalanya, kilatan cahaya keemasan bersinar di matanya. Apa gunanya kau bagiku, Tuan Muda? Saat melihat kilatan emas itu, sang tetua agung hampir pingsan karena ketakutan, lututnya lemas. Identitas Wen Chengyu jauh lebih dari sekadar murid utama Sekte Feng Yun. Cahaya keemasan di matanya mengungkap segalanya. Hanya pembangkit tenaga listrik yang bereinkarnasi dari siklus kehidupan sebelumnya yang memiliki tanda seperti itu. Sebagai putra dewa salah satu di antara 3 sekte Tao besar, meskipun Wen Chengyu telah mengolah teknik kultivasi ganda di kehidupan sebelumnya, kultivasinya pernah mencapai surga. Namun, karena perseteruan berdarah antara sektenya dan sekte lain, dia ditempatkan sementara di Sekte Feng Yun untuk menghindari pembunuhan sebelum kekuatan penuhnya bisa kembali. Itulah sebabnya Sang Tetua Agung memperlakukannya dengan penuh hormat. Dan itulah sebabnya Sekte Feng Yun sangat ingin menyelamatkan Bai Mei. Bai Mei bisa mempercepat kesembuhan Wen Chengyu. Sekte Yunji, mereka mungkin memiliki pendukung yang kuat. Keringat membasahi wajah Sang Tetua Agung saat dia tergagap, mencoba menjelaskan. Saya tidak mau alasan. Wen Chengyu berdiri, cahaya keemasan putra ilahi bersinar lebih terang di matanya saat dia menatap Tetua Agung, suaranya dingin. Aku tidak peduli dengan pendukung kuat manapun. Kekuatan macam apa yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jika kau bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas kecil ini, maka Sekte Feng Yun tidak punya alasan untuk berdiri. Aku menginginkan wanita itu, tidak ada yang lain yang penting. Kata-katanya yang dingin bergema di seluruh ruangan. Ya, Tuan Muda. Tetua Agung, yang sudah berlutut ketakutan, membungkuk lebih rendah lagi. Aku bersumpah, aku akan membawa Bai Mei kembali. Wen Chengyu mendengus acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat fajar keesokan harinya, armada besar kapal roh muncul dari Sekte Feng Yun. Apapun yang dimiliki Sekte Yunji, aku akan mengambil Bai Mei. Berdiri dengan gagah di atas kapal utama, Sang Tetua Agung, yang kini bersenjatakan artefak paling berharga milik Sekte, mengingat kembali kejadian hari sebelumnya, matanya berkilat dengan tekad yang tak kenal ampun. Dengan cara apapun, pendukung kuat, hancurkan mereka semua. Bab 834. Menghadapi kekuatan musuh yang sangat besar, Sekte Yunji benar-benar lengah, menyebabkan seluruh sekte terjerumus ke dalam kekacauan. Mereka tidak pernah menduga Sekte Feng Yun akan benar-benar maju ke gerbang mereka. Bagaimanapun, pembangkangan mereka sebelumnya tidak lebih dari sekadar pertaruhan yang berani. Dan hasilnya tampaknya tidak menguntungkan. Bahkan jika Bai Mei memimpin mereka bangkit, tetap saja butuh waktu. Di dalam aula besar, suatu pertemuan darurat sedang diadakan, dipimpin oleh Guan Ling. Semua orang memasang ekspresi muram saat mereka mempertimbangkan tindakan balasan. Jika mereka tidak memiliki kapal roh itu, kekuatan tempur kita setidaknya akan memastikan mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka secara langsung, kata seorang tetua dengan serius. Tetapi seperti keadaan saat ini, jika pertempuran sungguhan terjadi, mereka hanya akan bersembunyi di dalam cangkang kura-kura terkutuk itu. Dengan pertahanan seperti itu, kita tidak punya cara untuk menerobos, kita hanya akan menerima serangan. Pertarungan langsung tidak mungkin dilakukan. Kalau begitu, satu-satunya pilihan kita adalah menunda, usul tetua lainnya. Jika kita bisa bertahan sampai Bai Mei tumbuh lebih kuat, dia pasti bisa mengusir mereka. Tapi bagaimana kita bisa mengulur waktu? Sesepuh lainnya membalas. Meskipun kultivasi Bai Mei telah meningkat pesat sejak membangkitkan tulang emas tertingginya, jika kita mengandalkannya untuk mengusir musuh, dia setidaknya harus mencapai puncak alam kesengsaraan, bukan? Kemajuan seperti itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun atau lebih. Mendengar kata-kata itu, harapan samar di ruangan itu meredup sekali lagi. Bahkan jika mereka mengaktifkan formasi pelindung gunung, mereka mungkin hanya bisa bertahan paling lama 2 atau 3 bulan. Jika mereka menaruh semua harapan pada Bai Mei, itu akan sangat terlambat. Saat itu, Sekte Yunji sudah tamat. Haruskah kita serahkan saja dia? Tanya seorang tetua dengan enggan. Menyerahkannya tidak mungkin, Guan Ling menyatakan dengan tegas.
Setelah akhirnya mendapatkan tulang emas tertinggi, bagaimana mungkin kita menyerahkannya begitu saja? Lagi pula, bahkan jika kita melakukannya, apakah menurutmu Sekte Feng Yun akan membiarkan semuanya berakhir di sana, mengingat besarnya kekuatan mereka? Keheningan meliputi kelompok itu. Pada titik ini, benar-benar tidak ada jalan untuk kembali. Dan bukan hanya Guan Ling, sebagian besar yang hadir tidak bersedia menyerahkan Bai Mei. Untuk saat ini, kita hanya bisa mengaktifkan formasi pelindung gunung dan melakukan semuanya selangkah demi selangkah, Guan Ling mendesah. Setidaknya dengan formasi ini, kita bisa memastikan keamanan selama 2 atau 3 bulan ke depan. Tetapi apa yang terjadi setelah itu, tak seorang pun mengetahuinya. Yang lain mengangguk tanda setuju. Tidak ada pilihan lain. Situasinya hanya dapat digambarkan sebagai sangat suram. Akan tetapi, saat suasana di aula mulai terasa mencekik, Su Yuer datang melompat-lompat sambil berseru, "Guru, Paman, dapatkah kalian menyiapkan 100 tong besar untukku? Untuk apa kamu membutuhkan bak mandi?" Guan Ling tak dapat menahan diri untuk bertanya. "Tentu saja untuk mengundang seseorang mencuci kakinya," jawab Su Yuer. "Kakak laki-lakiku akan datang, dan dia suka mandi kaki, jadi aku harus mentraktirnya." Omong kosong. Guan Ling yang biasanya memanjakannya, tak kuasa menahan diri untuk tidak meninggikan suaranya karena marah. Bagaimana ini bisa menjadi omong kosong? Su Yuer cemberut, tampak kesal. Bagaimana ini bisa bukan omong kosong? Kita sedang berada di tengah-tengah rapat darurat, dan kau tidak hanya menerobos masuk tanpa diundang, tetapi kau mulai berbicara tentang mengundang seorang saudara untuk membasuh kakinya. Omong kosong macam apa ini? Apakah kau sudah kehilangan rasa prioritas? Apakah kau menyadari situasi yang sedang kita hadapi? Gerutu Guan Ling. Situasi apa? Su Yuer berkedip polos, bingung. Biasanya, sikapnya yang naif akan membuatnya disukai Guan Ling, tetapi sekarang, dia menganggapnya sama sekali tidak menarik. Situasi apa? Sekte Feng Yun datang ke gerbang kita karena Bai Mei. Kita bahkan tidak tahu bagaimana menyelesaikan krisis ini, dan disinilah kamu, membuang-buang waktu mengundang saudara sembarangan untuk mandi kaki. Bagaimana itu tidak masuk akal? Gerutu Guan Ling. Sekte Feng Yun di gerbang kita, apa hubungannya dengan aku mengundang seorang teman untuk mencuci kakinya? Su Yuer mengedipkan matanya yang besar, berbicara dengan sungguh-sungguh. Guan Ling benar-benar marah. Dia menunjuk ke arahnya dan memarahi, Yuer, aku selalu menyayangimu, dan kepolosanmu adalah sesuatu yang kukagumi, tetapi kau tidak boleh bersikap tidak peduli seperti ini. Kau harus mengerti betapa seriusnya situasi ini. Tetapi bagiku, mengajak saudaraku untuk mencuci kakinya adalah hal yang paling penting. Su Yuer berkata dengan serius. Sedangkan untuk Sekte Feng Yun, bukankah mereka hanya sekelompok sampah? Mengapa kita harus peduli pada mereka? Kata-katanya hampir membuat Guan Ling dan yang lainnya pingsan karena jengkel. Sekelompok sampah. Hanya orang yang sama sekali tidak berpikir panjang yang bisa mengatakan hal seperti itu. Jujur saja, mungkin karena ketegangan dan beban berat pengepungan Sekte Feng Yun, sebagian besar yang hadir merasakan sedikit kekecewaan terhadap Su Yuer. Anak ini terlalu bodoh. Cukup, pergi saja, ucap Guan Ling lelah sambil melambaikan tangan untuk pergi. Namun, tepat pada saat itu, seseorang bergegas masuk dari luar, berlutut di tanah dan tergagap karena terkejut, pemimpin sekte. Tetua, ada kelabang raksasa di luar gerbang gunung. Bab 835. Apa? Seekor kelabang telah tiba. Guan Ling bingung. Mengapa kelabang muncul entah dari mana? Apa latar belakang kelabang ini? Guan Ling mendesak lebih jauh. Melaporkan kepada ketua sekte, kami tidak tahu, tetapi kelabang ini muncul dengan gagah, berjalan dengan langkah yang sangat angkuh. Jelas sekali dia bukan makhluk biasa, jadi saya bergegas ke sini untuk memberitahu Anda. Bawa aku untuk melihatnya segera. Mata Guan Ling menyipit. Pada saat ini, seekor kelabang yang muncul di luar gerbang gunung bukanlah suatu kebetulan, itu mengisyaratkan sesuatu yang jauh dari sederhana. Seketika, semua orang menjadi gelisah. Dipimpin oleh Guan Ling, kelompok tetua bergegas menuju inti formasi pelindung gunung. Tak seorang pun berani melangkah keluar dari gerbang sekte tersebut, sehingga mereka hanya bisa mengamati bagian luar melalui artefak terlarang yang tertanam di titik fokus formasi tersebut. Di hadapan mereka, sebuah gambar terbentang.
Seekor kelabang yang terbungkus jubah hitam, tubuhnya tegak lurus dan condong ke belakang, antenanya tegak lurus, matanya mengamati sekelilingnya dengan ketidakpedulian yang nyata. Kakinya yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam dua cara yang berbeda, setengah bagian bawah melangkah maju dengan langkah yang mantap, sementara setengah bagian atas bersilang seperti lengan manusia, memancarkan kesombongan belaka. Kemunculan kelabang secara tiba-tiba ini tentu saja membuat Sekte Yunji waspada. Setiap mata tertuju padanya, dan meriam di beberapa kapal roh yang tampak menyeramkan diarahkan langsung ke makhluk itu. Namun kelabang itu mengabaikan semuanya, dengan santai maju menuju gerbang depan Sekte Yunji. Kecepatannya yang tidak tergesa-gesa menunjukkan bahwa ia tidak takut pada apapun. Hei, berhenti di situ. Akhirnya, dari salah satu kapal roh, Tetua Agung Sekte Yunji, Zhou Song, mengeluarkan peringatan, Sekte Yunji sedang menjalankan bisnis di sini. Orang luar, segera pergi. Kelabang itu meliriknya sekilas dan bahkan tidak mau menanggapi. Menolak bersulang hanya akan mengakibatkan kerugian. Zhou Song adalah pria yang kejam. Ia tahu sepenuhnya bahwa kemunculan kelabang di saat seperti itu bukanlah suatu kebetulan. Tingkat kesombongan ini menunjukkan bahwa ia bermaksud ikut campur dalam konflik antara sekte mereka. Karena peringatan tidak diindahkan, ia tidak punya pilihan selain menyerang lebih dulu. Tidak ada yang berani menentang kapal roh Sekte Yunji. Beri mereka pelajaran. Sang Tetua Agung memberi perintah tanpa ragu-ragu. Saat dia berbicara, ledakan energi dahsyat meletus dari salah satu meriam kapal roh, melesat ke arah kelabang dengan kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Serangan itu langsung mengenai kelabang itu. Namun, betapa terkejutnya Zhou Song, ledakan itu hanya memercik ke cangkang kelabang yang mengeras, tanpa meninggalkan goresan sedikit pun. Baik di dalam maupun di luar formasi, anggota Sekte Yunji dan kekuatan lawan terkesiap tak percaya. Ledakan meriam itu setara dengan serangan berkekuatan penuh dari ahli alam kesengsaraan ke-9, namun bahkan tidak dapat menembus pertahanan kelabang. Terus tembak. Zhou Song bertindak tegas. Begitu tembakan pertama dilepaskan, tidak ada jalan kembali, terutama sekarang karena mereka tahu kelabang itu bukan lawan yang mudah. Mereka tidak bisa membiarkannya membalas. Saat perintahnya berbunyi, kapal-kapal roh itu bergerak, meriam gelap mereka kembali mengunci kelabang itu. Ledakan. 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 Ledakan pertama yang memekakkan telinga diikuti oleh rentetan tembakan yang tiada henti. Serangan menghujani kelabang itu, menghancurkan langit dan mengguncang bumi. Udara di sekitarnya dipadatkan menjadi ruang hampa. Pemandangan itu membuat bulu kuduk para anggota Sekte Yunji merinding. Jika senjata semacam itu diarahkan kepada mereka, kelangsungan hidup akan menjadi mustahil. Terlebih lagi, intensitasnya yang luar biasa membuat mereka menyadari bahwa mereka telah sangat melebih-lebihkan formasi pelindung mereka. Dengan tingkat serangan seperti ini, penghalang mereka akan bertahan paling lama setengah bulan sebelum hancur seperti kulit telur. Dalam sekejap mata, serangan itu mencapai kelabang. Meski sebelumnya menunjukkan kekuatannya, semua orang yakin kekuasaannya akan hancur. Namun sekali lagi, hasilnya bertentangan dengan harapan. Kelabang itu dengan santai memanggil sosok hantu dan menaruhnya di depannya sebagai perisai. Yahaha, roh kecil, bahkan energi lemah tetaplah energi. Sebaiknya serap saja, setiap bagiannya penting. Kelabang itu terkekeh. Terima kasih, Bro Feng. Bahkan sisa-sisa makanan adalah camilan bagiku, anggap saja ini sebagai hidangan pembuka. Jawab roh itu dengan gembira. Dan begitu saja, di bawah ejekan keduanya, serangan kapal roh itu sama sekali tidak berguna. Energinya langsung diserap oleh roh, bahkan tidak menimbulkan riak sedikit pun. Zhou Song dan yang lainnya ternganga, kaki mereka hampir menyerah. Kekuatan macam apa ini? Serangan mereka yang paling menakutkan baru saja menjadi camilan orang lain.